Shalom Bapak Saudara, selamat pagi. Kita boleh berjumpa kembali di hari ini. Kita akan sama-sama memulai aktivitas kita dengan datang kepada Tuhan, dengan membawa syukur kita karena kita boleh menerima kebaikan di dalam kehidupan kita. Kita akan sama-sama tundukkan kepala kita, kita mau memuji dan membesarkan nama-Nya. Haleluya Yesus. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari dengan segenap hati kita mau katakan, ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu
Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan nama-Mu, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari sembah, oh haleluya, oh haleluya, shikiara la la maya rabo, shikiara la la maya rabo, shikiara la la maya bo, haleluya, oh haleluya, syukur bagi-Mu Tuhan buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu selamanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuhan Yesus, terimalah setiap pujian dan penyembahan kami ini Tuhan. Dan biarlah di pagi hari ini kami akan membukakan hati kami untuk menerima setiap taburan firman Tuhan. Berbicaralah atas kami semuanya, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Baik, waktunya kita belajar kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada yang melihat video ini, Bapak Ibu Saudara mendapatkan kasih karunia. Kenapa bisa begitu? Karena di video ini selalu firman Tuhan yang disampaikan. Ketika firman Tuhan disampaikan, maka firman Tuhan tidak akan kembali sia-sia. Nah, Bapak Ibu Saudara mendengarkannya, melihatnya, Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun melihat video ini mendapatkan kasih karunia. Karena firman Tuhan itu sendiri yang membela firman-Nya. Baik saudara-saudara, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan hari ini dengan tema bagaimana kasih karunia bekerja. Wow, kasih karunia bisa bekerja. Langsung kita belajar saja. Dalam kitab Lukas pasal 1 ayat yang ke-30, demikian bunyi firman Tuhan. Lukas pasal 1 ayat yang ke-30, demikian bunyi firman Tuhan. Kata malaikat itu kepadanya, ini malaikat Gabriel, jangan takut hai Maria,
sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Jadi Maria beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Lanjut ke ayat yang ke-37 dan 38, masih di pasal yang sama. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba-Mu Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Haleluya. Nah, bagaimana kasih karunia bekerja kalau kita belajar dalam konteks pasal 1 ini, dalam kitab Lukas ini. Jadi Maria didatangi malaikat Gabriel dan dia berkata salam. Apa arti salam itu? Jangan takut karena engkau mendapat kasih karunia. Jadi Tuhan mengutus malaikat tadi untuk menghampiri Maria. Dikatakan kalau Maria mendapatkan kasih karunia. Maria dipilih Allah untuk dipakai Allah menjadi ibu Yesus nantinya. Artinya apa? Jadi kasih karunia itu bekerja karena Allah memilih Maria menjadi ibunya atau memakai rahim Maria di mana ada Yesus di sana untuk dilahirkannya. Nah, jadi yang pertama adalah pilihan. Kasih karunia Allah itu dipilihnya Maria untuk dipakai menjadi ibunya atau dipakai rahimnya untuk melahirkan Yesus nantinya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, sama halnya seperti murid-murid Yesus. Ke-12 murid Yesus di kitab Matius 10 di sana dijelaskan Tuhan Yesus memanggil murid-murid Yesus, ke-12 muridnya. Seperti Matius pemungut cukai, mari ikutlah aku. Begitu dia langsung ikut. Penjala ikan, engkau akan kujadikan penjala manusia. Lah, jadi ada orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menerima kasih karunia khusus. Maria menerima kasih karunia, dia dipakai untuk menjadi ibu Yesus atau rahimnya dipakai untuk Yesus ada di sana nantinya akan dilahirkan. Murid-murid Tuhan Yesus juga demikian. Mereka dipanggil Tuhan sebagai murid-muridnya, dipilih Tuhan. Dan ke-70 murid-muridnya juga itu dipilih Tuhan untuk dipakai Tuhan menjadi alatnya. Saya mau tanya, Bapak Ibu Saudara mau jadi martir? Mau seperti murid-murid Yesus yang mati disalib di bawah, yang mati disalib tergantung kakinya di atas kepala di bawah? Mau? Kan enggak semua orang bisa. Ada orang-orang yang mendapatkan kasih karunia itu. Mereka mendapatkan kasih karunia itu. Rasul Paulus mendemikian. Nah, jadi ada orang-orang yang mendapatkan pilihan kasih karunia tadi. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ada orang-orang juga yang mungkin secara akademis cuman gelarnya nggak punya gelar, cuman SMA atau SMP lah, tapi jadi sekretaris. Secara akademis mungkin dia nggak punya titel, tapi dia bisa jadi orang hebat. Mungkin secara akademis tidak punya gelar, tapi bisa dipakai Tuhan luar biasa. Itu kasih karunia, dipilih Tuhan. Nah, jadi ada orang-orang yang mendapatkan kasih karunia karena dipilih Tuhan mendapatkan kasih karunia itu. Seperti Maria, murid-murid Tuhan Yesus dipakai Tuhan luar biasa. Dan namanya sampai hari ini murid-murid Tuhan Yesus, bahkan Maria, ibu Yesus, terngiang-ngiang sampai akhir hayat. Mereka dipilih Tuhan. Itu kasih karunia. Nah, jadi ada banyak orang-orang yang tidak bisa menghargai kasih karunia. Hidupnya mungkin pas-pasan, tetapi karena dia dekat dengan Tuhan, dia mendapatkan kasih karunia, diberkati Tuhan luar biasa. Tapi karena tidak bisa menjaga kasih karunia tadi, habis semua harta tadi. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, yang pertama adalah kasih karunia itu pilihan Tuhan. Jadi Tuhan memilih Maria, Tuhan memilih murid-murid Yesus untuk dipakai Tuhan sebagai alatnya. Nah, pastikan saudara-saudara, saudara pun hari ini yang melihat video ini, saudara dipilih Tuhan menjadi alat Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Kita kembali kepada poin yang kedua. Bagaimana kasih karunia bekerja? Ayat yang ke-37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Poin yang kedua adalah bersedia menerima kasih karunia. Maria, dia bersedia. Dia berkata, sesungguhnya aku ini adalah hambamu, hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu. Wow. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kasih karunia itu berlaku kepada semua orang. Tetapi hanya kepada orang-orang yang bersedia menerimanya. Maria, dia dipilih sebagai ibu Yesus, tetapi yang kedua, dia bersedia. Jadilah seperti yang kau katakan, atau jadilah menurut perkataanmu. Semua manusia di muka bumi ini berhak mendapat keselamatan. Tetapi pertanyaannya, dia bersedia nggak mau diselamatkan? Karena itu pilihan. Anda mau diselamatkan Tuhan,
pilihan Anda. Anda mau pilih masuk surga atau neraka, itu pilihan Anda. Kata kitab Ulangan, hidup itu cuma dua, mau pilih berkat atau kutuk. Anda tinggal mau pilih. Kalau Anda mau pilih diselamatkan Tuhan, pilihlah keselamatan tadi. Pilihlah percaya kepada Yesus dan bersedialah diproses. Maria setelah dipilih Tuhan untuk menjadi ibu Yesus, dia diproses begitu luar biasa. Kemana-mana dioper-oper itu apa? Dikejar-kejar ya toh oleh tentara-tentara Romawi. Akhirnya mereka berjalan kaki. Wah, luar biasa. Kalau saudara teliti, eksplor lagi lebih dalam lagi perjalanan Tuhan Yesus waktu itu, perjalanan Yusuf dan Maria, luar biasa. Begitu dikejar-kejar, akhirnya apa? Tibalah di kandang domba. Cari hotel ke motel kemana-mana, tidak ada. Akhirnya tiba di kandang domba. Proses luar biasa. Nah, Anda mungkin diselamatkan Tuhan, tetapi kalau Anda tidak bersedia diproses juga, aduh, hati-hati saudara-saudara. Bisa lepas kasih karunia itu. Nah, yang pertama tadi, Tuhan memilih Maria sebagai kasih karunia Allah atau sebagai media atau sebagai ibu Yesus, nantinya akan dipakai Tuhan sebagai ibu Yesus, membesarkan Tuhan Yesus di masa mudanya. Yang kedua, bersedia. Maria bersedia. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maria mau menerima kasih karunia. Ada banyak orang-orang yang di muka bumi ini justru menghina Tuhan. Ada banyak orang di muka bumi ini justru tidak mau percaya kepada Tuhan, malah justru menghina Tuhan. Dia tidak mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tapi Maria begitu disamperin malaikat, jadilah menurut perkataanmu. Dia bersedia menerima kalau dia akan dipakai Tuhan menjadi ibu Yesus nantinya. Wow, jadi keselamatan, kasih karunia adalah Anda mau enggak? Anda bersedia enggak terima itu? Ada banyak orang yang pukul istri. Saya kalau mendengar, wah kemarin saya diceritakan seorang ibu sampai nangis-nangis, cerita kalau mantunya bla 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 bla, kurang penak piye to mas, umah tak tukok ke 350 yuta, apa-apa tak tukok ke mak putu kula ngene ora diopeni, kurang piye mas, malah ngene. Akhirnya apa? Mantunya bercerai tadi. Itu nggak bisa menghargai kasih karunia. Bayangin saudara, sudah dibeliin rumah, dikasih rumah, diopeni putune, bahasa Indonesianya, sudah dipelihara cucunya, tinggal cari makan saja, nggak bisa menghargai kasih karunia. Akhirnya pisahan. Seperti lagu ya toh, pisahan kanan kiri toh, bukan, just kidding. Nah, saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, kasih karunia yang kedua adalah bersedia. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin mendapatkan kasih karunia, bersedialah menerima kasih karunia itu. Kalau Tuhan sudah bilang, akulah juru selamat, akulah Alfa dan Omega, akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepada Yesus pasti selamat, bersedialah Anda percaya kepadanya, maka engkau akan diselamatkan Tuhan. Tapi kalau engkau tidak bersedia percaya kepada Yesus, engkau tidak akan diselamatkan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, apalah artinya sebuah kehidupan ini tanpa Yesus? Saudara-saudara, hidup ini singkat, saudara-saudara. Mungkin Anda, Pak, saya kemarin saya pikir-pikir, saya sekarang udah usia 60, tapi kayaknya baru menjalani hidup cuma berapa tahun gitu. Singkat sekali. Saudara-saudara, belum terlambat, saudara-saudara. Ini masih belum terlambat. Percayalah, bersedialah engkau menerima kasih karunia dengan cara percaya kepada Yesus. Karena apa? Karena kasih karunia yang terbesar menurut saya adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, maka engkau akan diselamatkan. Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus, saya pikir cukup 2 poin saja. Maria dipilih Tuhan untuk menerima kasih karunia seperti halnya murid-murid Yesus. Dan yang kedua, Maria bersedia menerima kasih karunia tadi. Saya pastikan bersedialah menerima kasih karunia Tuhan dan jagalah kasih karunia itu sehingga engkau tetap dalam anugerahnya. Tuhan Yesus memberkati.